berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saudara-saudara bisa buka Alkitab elektronik, baik itu yang tercetak maupun elektronik yang di HP saudara atau yang ada di layar, itu adalah TB2, saudara ya. Mari saya mengajak kita membaca bersama-sama 1-3. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Saudara-saudara, jika hari ini saya bertanya kepada setiap kita, apakah Tuhan itu baik? Apa jawab saudara-saudara? Amin, saudara ya. Saya percaya setiap kita, saudara, dengan serentak, dengan semangat, dengan spontan akan berkata, ya Tuhan itu baik. Amin, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, jawaban itu akan diuji bukan pada saat semua keadaan situasi itu lancar, saudara. Melainkan saat hidup itu berjalan di arah yang tidak kita inginkan mungkin. Saudara, ujian itu datang ketika usaha yang kita bangun dengan susah payah itu ambruk atau mengalami kemacetan. Saudara. Ujian itu datang ketika hasil medis kita ternyata menunjukkan ada sesuatu yang menakutkan. Ujian itu datang, saudara, ketika orang yang kita percayai itu justru mengkhianati kita, mengecewakan kita, saudara. Di tengah-tengah semua kondisi keadaan seperti itu, saudara, ada banyak suara mungkin yang mengatakan kalau Tuhan itu sungguh baik, mengapa Tuhan izinkan, mengapa Tuhan biarkan semua yang tidak baik itu menimpa hidupku. Saudara, justru di tengah-tengah kondisi zaman seperti ini, saudara, satu bagian ayat Alkitab yang sangat menarik yang perlu kita renungkan bersama di dalam kitab Nahum ini, saudara, memberikan sebuah jawaban yang sangat tegas, yang sangat jelas, saudara. Nahum 1 ayat 7 yang tadi kita baca bersama-sama mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan, pada waktu kesesakan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Maka saudara-saudara, kitab Nahum ini sesungguhnya merupakan sebuah pesan pengharapan di tengah badai, di tengah ancaman, di tengah penderitaan yang sedang melanda umat Tuhan, saudara. Ayat ini saudara ditulis bukan dalam keadaan masa damai. Bukan pada waktu masa keadaan itu tenang, saudara. Tetapi dalam kondisi krisis, kondisi yang penuh dengan ketegangan, kondisi yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, saudara. Dan bukankah ini sangat relevan, saudara, dengan kehidupan kita pada zaman ini, saudara. Kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan krisis, penuh dengan pergolakan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Ini zaman yang kita hadapi saat ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam inti khotbah secara cepat malam hari ini, saudara, saya mengajak kita sekilas melihat latar belakang daripada kitab Nahum ini, saudara. Saudara, kitab Nahum ini ditulis oleh Nabi Nahum yang hidup sekitar abad 7 sebelum Masehi. Nahum ini hidup sejaman dengan Hizkia, saudara. Nama Nahum itu berarti penghiburan atau penghibur, saudara, dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dan memang benar, saudara, hidup Nahum itu menjadi wujud dari namanya. Meskipun kalau kita membaca daripada kitab Nabi Nahum, saudara, kitab Nahum, maka Nahum ini menubuatkan penghukuman yang keras terhadap Niniwe.
terhadap kehancuran kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, saudara. Yang dikenal oleh karena kebrutalannya, oleh karena kekejamannya terhadap musuh-musuh daripada Asyur, Niniwe, saudara. Namun bagi Yehuda yang tertindas, bagi umat Allah, saudara, pesan daripada Nabi Nahum ini justru menyalakan sebuah pengharapan, memberikan sebuah penghiburan di hati daripada umat Tuhan. Tadi saudara-saudara WL kita mengatakan, saya ingat kalau berbicara tentang kitab Nahum, ingat tentang Nabi Yunus. Saudara, kalau mau kita membaca Yunus pasal 3, kita memang menemukan saudara bagaimana Niniwe itu pernah bertobat setelah mendengar khotbah daripada Nabi Yunus. Saudara. Namun pertobatan itu tidak bertahan. Saudara. Generasi berikutnya sekitar 150 tahun setelah kejadian pertobatan Niniwe. Saudara. Maka mereka kembali menjadi kota yang brutal. Saudara. Dan itu dicatat dalam Nahum pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yang mencatat bahwa Niniwe itu kota penumpah darah. Walaupun 150 tahun sebelumnya Niniwe pernah mengalami pertobatan. Setelah ini mengingatkan kita jangan pernah berhenti untuk terus mengajarkan firman hidup yang takut akan Tuhan kepada anak keturunan generasi kita. Saudara. Karena fakta realita saudara Niniwe yang mengalami pertobatan 150 tahun kemudian saudara, generasi itu menjadi kembali brutal saudara. Dan Nahum mencatat kota penumpah darah. Ada dua pesan yang disampaikan oleh Nahum dalam kitab Nahum saudara. Kalau kita membaca 3 pasal dari Nahum ini. Yang pertama saudara, penghakiman bagi musuh Allah. Orang-orang yang menentang Allah. Orang-orang yang hidupnya tidak selaras dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa menentang kebenaran. Maka akan ada penghakiman dan penghukuman yang besar. Murka Allah turun atas mereka. Pesan yang kedua saudara, ini menjadi penghiburan bagi umat Allah. Seorang sarjana perjanjian lama yang dikenal di dalam dunia studi biblika, saudara. Saudara, dia mengatakan begini, Stephen. Nahum bukan hanya berita kehancuran bagi musuh Allah, tetapi juga suara penghiburan bagi umat Allah yang menderita. Saudara. Jadi kalau kita membaca 3 pasal dari kitab Nahum ini intinya, saudara. Ada 3 pasal di dalam kitab Nahum ini. Saudara. Pasal yang pertama itu membahas siapa sih Allah itu. Saudara. Maka dalam pasal pertama diuraikan, dijelaskan saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang hakim, yang adil. Allah yang akan pasti menghukum dan menghakimi musuh-musuhnya. Tetapi Allah itu adalah juga tempat perlindungan bagi umatnya yang percaya. Pasal yang kedua saudara, kitab Nahum membahas bagaimana Allah menghukum. Maka secara detail deskripsi kehancuran Niniwe itu bisa kita baca dari Nahum pasalnya yang kedua. Dan pasal yang ketiga, mengapa Allah menghukum. Saudara, dosa Niniwe saudara dicatat di sana. Dan pasti Niniwe yang berdosa, Niniwe yang brutal, Niniwe yang tidak lagi kembali kepada Allah dan kebenarannya akan mengalami keruntuhan, akan mengalami penghakiman dan penghukuman. Nah saudara, dari kitab Nahum ini maka jelas dan tegas kitab ini mengajarkan kita bahwa Allah itu memegang kendali atas sejarah. Saudara. Allah pasti menghancurkan keangkuhan bangsa-bangsa yang menolak Allah, yang menolak kebenaran. Saudara. Tetapi Allah itu adalah Allah yang setia, penuh kasih karunia di dalam memelihara kehidupan umatnya. Bahkan di tengah-tengah krisis,
di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala kekacauan. Itu sekitar kitab Nahum. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk fokus secara cepat di dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang pertama tadi. Saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat perlindungan pada waktu kesusahan, pada waktu kesesakan. Dan Tuhan memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. 3 frasa yang sangat menarik di dalam satu ayat yang sangat singkat. Dari Nahum pasal pertama ayat yang ke-7 ini, saudara, yang akan kita renungkan. Sehingga ketika kita menghadapi hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan krisis, yang penuh dengan ancaman, kita nanti akan sepakat bersama dengan Nahum berkata Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan itu baik, kata baik di dalam bahasa aslinya itu menarik sekali. Saudara. Bukan sekedar menyenangkan. Tetapi ini adalah sebuah kebaikan yang sempurna, penuh kasih setia, dan dapat dipercaya. Saudara. Saudara, ini dipakai secara luas di dalam perjanjian lama itu bukan hanya soal moral. Tetapi sebuah kebaikan hati yang nyata. Kata tov baik itu pertama kali muncul saudara dalam Alkitab itu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Saudara. Itu katakan ketika Allah melihat ciptaannya baik. Artinya sempurna, layak, indah di matanya. Saudara, dalam konteks Nahum pasal pertama ayat yang ke-7. Maka baik ini menggambarkan sifat Allah yang penuh kebaikan. Dan Allah yang baik itulah, Tuhan yang baik itulah adalah Tuhan yang layak dipercaya oleh umatnya. Tuhan yang layak untuk menjadi tempat perlindungan yang sempurna bagi setiap kita. Saudara, Tuhan itu tidak menjadi baik, saudara, ketika kita mendengar kabar yang baik, bukan. Tuhan itu baik karena memang sifatnya, itu karakter daripada Allah yang baik, saudara. Seringkali saudara kita hidup di tengah-tengah dunia yang berkata begini. Tuhan itu baik ya, kalau hidupku lancar, bisnisku semakin meningkat. Kesehatanku semakin prima. Tetapi kalau kita mulai saudara mengalami kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada krisis ekonomi sudah mulai, krisis kesehatan, krisis relasi baik dengan pasangan, dengan saudara, dengan rekan, atau dengan sesama, saudara-saudara. Berani tidak mengatakan Tuhan itu baik, saudara. Hari ini saudara kita hidup di era yang menilai kebaikan Tuhan itu berdasarkan kenyamanan, berdasarkan kemapanan hidup, saudara. Kalau hidup nyaman dan mapan, oh Tuhan itu baik. Media sosial saudara penuh dengan testimoni Tuhan itu baik. Lihat loh, aku dapat mobil baru. Ganti nih mobil baru. Saudara, medsos kita kadang-kala berkata Tuhan itu baik, lihat nih. Saya punya rumah baru. Saya punya pekerjaan yang baru. Saya punya pasangan yang baru. Tapi jarang saudara-saudara berkata Tuhan itu baik ketika bisnis kita turun, diagnosis penyakit itu datang, dan doa-doa yang kita naikkan itu belum ada jawabannya. Saudara, namun firman Tuhan hari ini ketika kita belajar Nahum, Nahum berkata, Tuhan itu baik.
Bahkan di tengah masa kesesakan, di tengah masa kesusahan, Tuhan itu baik. Amin. Saudara, amin anak kecil ya, iman yang polos. Tuhan itu baik. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesesakan, Tuhan itu baik. Di tengah-tengah berita buruk yang tidak ada hentinya. Krisis global. Saudara-saudara, inflasi, harga-harga pokok yang semakin naik, bencana alam. Jemaat kami banyak yang sharing semu, doakan. Terancam PHK. Sementara biaya semakin meningkat. Baik itu sehari-hari maupun biaya studi anak semakin luar biasa mahalnya. Setelah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, firman Tuhan yang kita pelajari dari kitab Nahum ini, saudara, mengajak setiap kita melihat sebuah terobosan iman. Tuhan itu baik bahkan di tengah masa kesulitan, kesesakan, dan masa-masa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, saudara-saudara, bisa dibantu. Yang kedua adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Saudara, Nabi Nahum tidak berhenti pada sifat atau karakter dari Tuhan yang baik. Saudara. Bagi Nahum, saudara-saudara, Tuhan yang baik itu bukan sekedar teori, bukan sekedar sebuah doktrin yang diajarkan atau dikotbahkan. Saudara. Bukan sebuah doktrin, teori atau ajaran yang dimengerti atau just diketahui semata, saudara. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan itu nyata. Dialami saudara. Di dalam tindakan Tuhan yang melindungi umatnya. Kata tempat perlindungan itu di dalam bahasa aslinya, saudara, itu berarti benteng atau tempat perlindungan yang kokoh, bukan yang ringkeh, saudara. Bukan, saudara. Bentuk daripada kata ini berasal dari kata asas yang artinya kuat, teguh, tidak tergoyahkan, saudara. Kokoh. Dan ini biasa ditulis di dalam konteks militer sebagai benteng pertahanan. Saudara. Maka Nahum mengajak kita, mengingatkan kita. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Saudara. Tempat orang percaya menyembunyikan diri. Ketika kesulitan, penderitaan, bahaya, tantangan itu datang. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi tempat aman, saudara, tetapi Tuhan sendiri adalah benteng tempat perlindungan itu. Saudara. Bahkan perlindungan Tuhan itu diberikan pada waktu kesusahan, kesesakan. Di dalam bahasa aslinya, saudara, kata kesusahan itu sara. Yaitu sebuah penderitaan, tekanan yang besar, masa-masa sulit. Malapetaka yang dahsyat menimpa. Saudara. Seperti hal yang dialami oleh umat Allah ketika mengalami penindasan dari bangsa Asyur yang menekan mereka. Saudara. Di tengah-tengah penindasan bangsa Asyur, bangsa yang kuat itu, umat Tuhan menemukan sebuah tempat perlindungan di dalam Tuhan. Sekarang mari kita merenungkan sejenak dan bertanya pada diri kita. Saudara, apa yang menjadi tempat perlindungan kita? Atau siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Banyak orang kadang-kala menjadikan uang tabungannya yang di bank, depositonya atau itu menjadi sebuah tempat perlindungannya. Saudara. Ada orang yang menjadikan asuransi kesehatan itu sebagai tempat perlindungannya. Saudara. Anak-anak muda,
kadangkala menjadikan follower di dalam media sosial itu sebagai tempat perlindungannya. Saudara. Namun saudara-saudara, firman Allah mengingatkan kita, hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Saudara. Hanya Tuhan. Saudara. Charles Spurgeon, saudara, dia berkata, Tuhan bukan saja menyediakan tempat perlindungan, tapi Dia sendirilah benteng tempat perlindungan itu yang tidak tergoyahkan. Sehingga kita bisa berlari, berlindung kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan. Maka saudara-saudara, ketika badai dalam hidup ini datang, ketika saudara mengalami pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, sakit, penyakitkah, krisis ekonomikah, derita-derita apakah yang saudara alami saat ini, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan apakah, saudara, kita punya dua pilihan. Saudara lari pada hal-hal yang fana, atau saudara belajar dari kitab Nahum. Saudara lari kepada Tuhan Allah yang kekal. Saudara lari, mendekat, mencari, bersembunyi, berlindung kepada Tuhan Allah yang adalah tempat perlindungan yang sejati itu, yang kokoh, yang kuat. Yang ketiga, saudara, Ia Tuhan memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Setelah frase yang terakhir ini mengingatkan kita, Tuhan bukan hanya sekedar benteng yang kokoh, tetapi yang luar biasa, saudara-saudara. Secara personal, Tuhan itu mengenal saudara. Tuhan itu memperhatikan setiap orang yang mendekat kepadanya, yang mencari Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kata terjemahan mengenal, memperhatikan itu memakai kata yadah. Mengetahui, mengenal dengan begitu intimnya, memahami, memperhatikan. Sehingga dalam Alkitab TB dipakai kata mengenal, tetapi TB2 yang tadi kita baca itu memperhatikan. Sebagaimana terjemahan daripada NIV, He cares for. Semua bentuk ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar tahu nama kita atau data-data tentang kita. Tuhan bukan hanya tahu informasi tentang kita, bukan hanya itu semata. Tetapi saudara-saudara, Nahum mengingatkan saudara dan saudara bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang sangat mengenal kita, memperhatikan kita dengan penuh kasih. Dia begitu aktifnya memperdulikan setiap kita. Tuhan tidak hanya tahu siapa kita, tapi Ia mengenal, memahami saya dan saudara, memperhatikan dan mengasihi kita. Maka artinya Tuhan tahu deritamu, Tuhan tahu luka-luka hatimu, Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu sebatas apa kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Saudara, Timothy Keller, saudara, dia berkata, dikenal sepenuhnya dan benar-benar dikasihi adalah hal yang paling kita butuhkan di atas segalanya. Dan tahukah saudara, itulah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat, yang Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara. Bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengasihi, Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli kepada saya dan kepada saudara.
Oleh sebab itu tepat saudara malam hari ini menjadi malam di mana saudara berdoa kepada Tuhan yang baik. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang darahnya tercurah di atas Kalvari itu. Karena kebaikannya itu saudara, kita memperoleh anugerah keselamatan. Karena kebaikan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Maka kita dimampukan untuk tetap melangkah. Menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergolakan. Yang terakhir. Saudara-saudara, dalam dunia yang penuh dengan tekanan, ketidakadilan. Pergumulan ekonomi yang sulit. Relasi yang kian hambar. Mungkin kita mengalami kesepian spiritual. Maka Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 khususnya menjadi sebuah ayat yang sangat tepat untuk hati yang lelah, hati yang cemas, hati yang khawatir. Dan mungkin ada di antara kita yang hampir menyerah menghadapi hidup ini. Saudara, Tuhan tidak kehilangan kendali. Tuhan tidak salah mengenali umatnya. Tuhan tidak gagal dalam melindungi dan memelihara setiap orang-orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu ketika badai kehidupan itu menerpa hidupmu, mari bersama-sama dengan Nahum kita berkata apa? Tuhan itu baik. Saya belum mendengar saudara-saudara. Rasanya saudara-saudara tidak mengimani Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amin. Mari kita katakan Tuhan itu baik, saudara. Saat badai itu menerpa, mari bersama dengan Nahum katakan Tuhan itu baik. Saudara, Tuhan itu baik meskipun keadaan tidak baik. Tuhan itu baik. Dia menjadi benteng perlindungan meski dunia bergolak, krisis ekonomi melanda, kesulitan menerpa, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperdulikan. Tuhan mengasihi kita. Meski dunia mungkin mengabaikan. Meski dunia menghina, meremehkan kita. Ingat, Tuhan yang baik itu sangat memperhatikan dan sangat mengasihi saudara. Saudara, biarlah perenungan kitab Nahum ini membuat kita nanti pulang ke tempat kita masing-masing dengan sebuah keyakinan. Kita pulang bukan dengan membawa pengetahuan, oh kitab Nahum ini seperti ini. Bukan, saudara. Tujuan renungan ini, saudara pulang bukan hanya sekedar membawa pengetahuan tentang apa itu kitab Nahum. Tetapi saudara pulang dengan sebuah keyakinan iman. Bahwa aku akan tetap memegang tangan Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu kota bentengku. Tuhan mengenal, memperhatikan dan mengasihi aku. Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran sabda-Mu. Engkau Tuhan Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Gembala yang mengenal kami dan mengasihi kami secara pribadi. Oh Tuhan, tolonglah kami. Ketika kesulitan dan tantangan dalam hidup ini datang melanda, ingatkan kami terus bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang peduli, yang mengasihi kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan kebaikan-Mu. Biarlah kami pulang ke tempat kami masing-masing nanti dengan membuat sebuah keyakinan iman. Kami tidak takut menghadapi tantangan dalam dunia ini. Kesulitan yang melanda ya Allah. Karena kami punya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Kristus Tuhan yang baik itu. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan